Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginfokan ya emiten-emiten yang akan membagikan dividen dengan kumdet di tanggal 27 Mei ya, alias hari Senin ya, hari setelah long weekend ya dari hari Kamis ini. Dimana nih banyak yang lumayan ya, lumayan banyak yang jumbo ya dividen yieldnya ya. Tapi karena ini emiten yang agak banyak ya, jadi nanti videonya saya bagi di dua bagian ya, jadi nanti ada part 2 nya. Oke, jadi jangan ketinggalan setelah nonton video ini, nanti ada lanjutannya part 2 nya ya untuk emiten yang kumdetnya di 27 Mei. Nah, sebelum kita mulai ya masuk ke emiten pertama, saya ingin menginformasikan ya beberapa video yang mungkin teman-teman tertarik untuk menontonnya ya, terutama video yang paling baru adalah pembahasan tentang emiten Demas ya, yang akan segera membagikan dividen finalnya ya. RUPS-nya belum dilakukan sih, kalau nggak salah di awal Juni nanti ya dia akan RUPS. Jadi bisa teman-teman tonton lah ya review Demas ini ya, dividennya kira-kira berapa. Nanti linknya bisa teman-teman klik di pojok kanan atas. Oke, langsung aja kita mulai dari emiten pertama ya, emiten yang seger nih ya, yaitu Sumber Global Energy ya, dimana di tahun seger nih ini ya, berhubungan dengan batubara juga ya dia, transportasi batubara ya. Terus kalau nggak salah dia punya tambang batubara juga sih sekarang ya. Oke, di tahun 2023 ini profitnya naik 17,8% dan profitnya ya itu juga naik 13% ya. Jadi lumayan ya naiknya, walaupun tidak sedramatis kenaikan tahun 2022 nih ya, sampai 200% ya. Nah, di kuartal 1 ya revenue itu masih naik ya 21% dibandingkan kuartal 1 2023, tapi profitnya turun ya 12% ya. Karena ini meningkat cukup tajam nih ya, beban pokok pendapatan ya, biaya produksinya ya berarti ya. Oke, ini adalah histori PBV dari Seger ya, dimana rata-rata PBV 3 tahun terakhir ya, karena Seger nih baru IPO 2023 ya, atau akhir 2022 ya. Ya intinya dia belum 5 tahun ya, jadi saya pakai data rata-rata PBV 3 tahun terakhir itu ada di 5,96 ya, dan saat ini Seger itu PBV-nya di 5,2, sehingga sedikit under value ya, dengan book value saat ini di 423,46. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Seger ini di PBV 5,96, maka harga wajar ya ada di 2.500 ya, gede juga nih ya PBV 5,96, jadi harga wajarnya di 2.523. Dan saat ini ya harga sahamnya di closing hari Rabu berarti ya 22 Mei itu di 2.200, sehingga margin of safety-nya masih lumayan lah ya, 14,7% ya. Ini adalah chart dari Seger ya. Wah, naik ini beggar nih ya. Apakah teman-teman pernah merasakan beggar dari Seger ya di tahun lalu ya, sampai di awal 2024 dia naik tuh ya dari 400-an sampai ke all time high-nya itu di 2.800 ya. 7 kali tuh ya. 7 kali beggar tuh ya, 7 beggar ya. Apakah teman-teman ada? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Saya dapat beggar dari Seger Bang ya. Kalau saya sendiri sih enggak ya. Belum pernah, kayaknya saya belum pernah beli saham Seger sih ya. Oke, keadaan saat ini ya, kalau kita lihat support dan resistennya itu ada resisten di 2.300 ya. Seminggu terakhir ini hampir 2 minggu ya dia masih naik terus ini ya, dengan resisten ada di 2.300. Nah, apakah nanti setelah nyentuh 2.300 dia akan turun lagi atau lanjut naik ya? Kalau lanjut naik berarti resisten selanjutnya adalah di 2.680 ya, dengan support ada di 1.610 ya. Kalau support 1.610 ini jebol sih agak-agak riskan ya, runtuh ke bawahnya agak dalam tuh sih ya, mungkin bisa balik ke sekitar 600-an gitu ya. Jadi ya hati-hati aja kalau mau entry di Seger ya, karena harganya juga udah ya naiknya tinggi sekali ya, kan dia sempat dari 400-an ke 2.800-an ya, udah agak ngeri sedap lah kalau saya pribadi gitu ya. Oke, secara EMA dia secara short term masih uptrend ya, karena closing masih di atas EMA 20-nya ya. Secara long term juga masih uptrend karena masih jauh di atas EMA 200-nya. Oke, nih history dari Seger ya. Oh ternyata dia dari tahun 2021 kayaknya ya, ininya ya. Bener ya? Iya, 2021 lah ya. Dia IPO ya. Jadi dia ketika IPO langsung bagi dividen nih berarti si Seger ya. Lumayan bagus juga berarti ini perusahaannya.
Dan dia sudah bagi dividen interim ya di bulan September kemarin. Dividen interimnya sebesar 26,353 ya. Dan dia akan bagi dividen finalnya ya dengan kumdat 27 Mei ya, dengan dividen payout ratio-nya 33,26%. Jadi secara dividen payout ratio dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 22,8% ya. Dan dividen finalnya nominalnya hanya Rp28 ya. Jadi kalau Rp28 kita bagi 2.200 ya hanya 1,27% ya dividen yieldnya. Tapi kalau teman-teman juga dapat dividen interimnya ini kemarin ya di bulan September, berarti ya kira-kira dividen yieldnya lumayan lah ya, sekitar 2,5 ya, 2,6 lah gitu ya. Oke, selain dapat dividen ya, dividen dalam bentuk nominal Rp28 ini, Seger juga akan memberikan ini ya, saham bonus nih ternyata ya. Jadi setiap pemilik 7 lembar saham akan mendapatkan saham bonus 18 lembar ya. Jadi lumayan juga ini ya. Kayaknya Seger lumayan sering bagi saham bonus ya. Jadi ya seperti itu keadaan Seger ya. Jadi kalau ada penambahan saham bonus gini ya, dia seperti kayak stock split lah ya. Jadi harganya nanti agak secara nominal harganya turun ya, tapi value yang kita punya juga akan tetap sama, maksudnya tidak terdilusi lah ya, seperti stock split ya. Oke, emiten berikutnya adalah Tiga Raksa Satria ya, dengan kode ticker TGKA ya. Jadi Tiga Raksa ini perusahaan yang bergerak di bidang sale and distribution of consumer product ya. Jadi dia penjualan dan distribusi consumer product ya, dan juga ada sampai ke ini juga ya, LPG dan kitchen appliances ya, dan jualan buku juga ternyata nih Tiga Raksa ya. Lumayan banyak yang dijual oleh Tiga Raksa ini. Dan di tahun 2023 pendapatan itu naik 9,5% dan profitnya turun tipis ya, 4,41%. Nah di kuartal 1 2024 ya performanya masih belum meningkat ya. Jadi secara pendapatan juga masih turun 3,74% dan profitnya juga turun 4,4% dibandingkan kuartal 1 2023. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat ya, saya minta tolong untuk like, comment, and share dari teman-teman ya. Terima kasih. Oke, ini rata-rata PBV TGKA 5 tahun terakhir itu ada di 3,78 ya, dan saat ini dia dipegangkan di PBV 2,9 kali ya. Jadi under value ya, cukup jauh ini, 2,9 versus 3,78 ya. Dengan book value saat ini adalah di 2.407 ya untuk TGKA ini, dan kita kalau asumsikan harga wajar ketika PBV-nya 3,78, maka harga wajar dari Tiga Raksa ini adalah di 9.099,14 ya. Nah harga sahamnya saat ini berapa bang? Di Rabu 22 Mei dia closing di 6.975 ya, sehingga margin of safety masih sangat besar ya, 30,4%. Ini adalah chart dari Tiga Raksa ya, dimana dia all time high-nya itu di harga hampir 10.000 ya, 9.900 lah nih kira-kira di sini ya. Dan kalau ngelihat chart sih, chartnya kagak enak ya, terutama dari 2012 sampai 2020 kurang enak lihat ya, karena loncat-loncat gini ya, banyak gap-gap kosong seperti itu ya. Dan sejak 2021 dia kecenderungannya sideways ya. Jadi kalau kita lihat juga ya, tidak terlalu liquid ya, karena bisa dilihat dia ramenya tuh kadang-kadang aja ya, volumenya gede gitu ya. Tapi kebanyakan sih volumenya kecil gitu ya, sehari-harinya ya. Oke, jadi ya tidak banyak yang bisa dianalisa sih dari segi chartnya ya. Jadi saya skip aja gitu ya. Dan ya walaupun chartnya kurang enak dilihat, tapi dia rutin membagikan dividen ya, dengan dividen payout ratio-nya juga tuh mudah ditebak ya, di sekitar 60 sampai 68% ya. Jadi ini sangat mudah ditebak dividen payout ratio-nya. Dan TGK ini sudah bagi dividen interim juga ya di bulan November sebesar Rp30 ya. Dan kali ini dia akan memberikan dividen final sebesar Rp312 ya, dengan dividen payout ratio yang lagi-lagi mirip lah ya, di 68,73%. Sehingga nominal Rp312 ini kalau kita bagikan di harga saham yang closing terakhir di tanggal 22 Mei ya, 6.975, maka ada potensi dividen yieldnya adalah 4,47% ya. Jadi
lumayan besar ya, karena dia sedikit di atas bunga deposito ya, jadi terbilang jumbo juga ya, apalagi kalau teman-teman dapat Rp30 ini ya di bulan November. Oke, kita lanjut ke emiten ke nomor 3 ya, yaitu Mark ya, Mark Dynamics Indonesia ya. Ini perusahaan yang bikin glove ya, sarung tangan medis gitu ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya itu doang ya bisnisnya, atau ada yang lain ya? Silakan teman-teman tambahkan ya di kolom komen kalau saya salah ya. Selain dia bikin glove itu bikin apa lagi ya? Oke, dengan di tahun 2023 dia revenue-nya turun cukup tajam 32% dan profitnya juga turun 35%. Jadi Mark ini panen profit itu ketika pandemi ya, bisa dilihat sini ya. Ketika pandemi dia pendapatannya naik 56% di 2020 ya, profitnya juga naik 134%. Di tahun 2021 juga profitnya naik 172% ya. Nah, itu ketika pandemi kan banyak orang cari sarung tangan medis gitu ya. Dan di 2 tahun terakhir ini selalu turun ya. Jadi memang menurun ya. Tapi 156 miliar ini masih jauh lebih besar dibandingkan ketika dia belum pandemi ya. Ini bisa dilihat ya, sebelum pandemi kan dia 61 miliar, untungnya 70,5 miliar. Jadi sebenarnya ya tanpa pandemi pun sebenarnya performanya lumayan ya gitu ya. Dari 70 miliar naik ke 156 miliar kan udah 2 kali lipatnya juga gitu ya. Ya, jadi pandemi itu dianggap aja kayak rezeki nomplok ya untuk si Mark kayak gitu ya. Walaupun ya pandemi kan buat orang lain sulit gitu ya, tapi untuk beberapa pihak ternyata menguntungkan gitu ya. Oke, di kuartal 1 2024 ini ya, revenue-nya berhasil ditingkatkan sebesar 63% dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Jadi lumayan nih, meningkatnya tajam sekali ya. Profitnya juga meningkat tajam 136% persen ya, yang dimana kuartal 1 tahun lalu hanya 30 miliar nih, untungnya sekarang udah 72 miliar. Jadi cukup menarik juga nih Mark ya, untuk dinantikan laporan keuangan kuartal 2 nya nih. Oke, ini adalah chart PBV 5 tahun terakhir dari Mark ya, dimana rata-rata PBV nya di 5,86 dan saat ini dia berdagangkan di 3,78 ya. Jadi masih sangat under value ya dari historis PBV nya. Dan book value saat ini adalah di 239,35 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Mark ini adalah ketika PBV-nya 5,86, maka harga wajarnya ada di 1402,59. Harga sahamnya berapa Bang saat ini? Itu adalah di 905 ya. Ini maksudnya di tanggal 22 Mei ya, itu di 905. Sehingga margin of safety-nya masih sangat luar biasa ya, 54,9%. Nah, apakah ini Mark akan jadi turnaround company di tahun 2024 ya, karena tadi kan profitnya naik 136% ya, lumayan sekali ya. Jadi mungkin kita masukin watchlist lah gitu ya, kita lihat nih kuartal 2 apakah performanya sama gitu ya, bisa sebesar itu ya profitnya ya. Oke, ini adalah chart dari Mark ya, dimana all time high-nya adalah di sekitar 1300-an ya, 1390 mungkin ini ya, terjadi ketika masih masa pandemi di awal 2022. Dan saat ini dia ya sudah lumayan naik banyak ya, dari 450 ya sampai ke 1000 nih ya, sempat ke 1000 ya. Jadi ini ada resisten 1005 ya yang belum berhasil ditembus ya. Dia sempat nyampe 1005 tapi akhirnya turun lagi gitu ya. Jadi dia mungkin lagi ngumpulin tenaga ya untuk bisa ngebreak resisten 1005 ini ya. Dengan support ada di 890 ya, tapi ini udah sempat jebol juga ya 890, tapi akhirnya dia bisa naik lagi di hari Rabu kemarin ya, closing di 905 ya. Jadi dia udah di area supportnya nih saat ini ya. Nah, kalau 890 ini jebol berarti ditunggu di support yang lebih bawah lagi nih, di sekitar 720 sampai 760. Kalau jebol lagi ada support yang lumayan kuat lah di 610 sampai dengan 650 ya. Secara EMA ya, dia secara short term dan long term masih uptrend ya. Oke, inilah histori dividen dari Mark ya. Di awal-awal dia dividen payout ratio-nya kecil ya, 24%, tapi dia naik terus ya, 37, 43 sampai di tahun lalu tuh di tahun lalu 54% ya, dan saat ini dia di 85% ya dividen payout ratio-nya ya. Dengan nominal dividen adalah Rp30 ya, sehingga kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 905, maka
potensi dividen yieldnya adalah 3,31 ya. Dan perlu diingat dia di bulan Oktober 2023 sudah bagi dividen interim Rp5 ya. Jadi ya lumayan lah ya. 3,31% plus 5% ini ya kalau teman-teman dapat dividen interimnya di Oktober tahun lalu. Oke, emiten berikutnya adalah Elsa ya, yang akhir-akhir ini mungkin sering dibicarakan banyak orang ya, karena lagi uptrend juga ya chartnya ya. Terus ada sengketa dengan Bank Mega ya, akhirnya Bank Mega akan mengembalikan uang depositonya Elsa yang sekitar 111 miliar kalau nggak salah, plus bunganya berapa lah, 69 miliar kalau nggak salah. Itu udah saya bahas juga ya, video khusus mengenai Elsa ya, bisa teman-teman cari di channel ini ya, atau nanti linknya juga saya taruh pojok di kanan sini ya, yang membahas khusus Elsa. Oke, kita balik ke Elsa. Di sini laporan keuangan 2023-nya tuh naik tipis aja 2,1%, tapi profitnya bisa ditingkatkan naik sebesar 33% ya. Itu karena dia bisa walaupun pendapatan naik dan dia juga bisa mempertahankan ya. Ini kan beban operasinya, beban produksinya tidak meningkat ya, jadi sama ya, tapi pendapatannya naik sehingga beban kotor juga bisa naik 28% nih, dan beban bersihnya bisa naik 33%. Bagaimana kuartal satunya? Kuartal satunya pendapatannya turun ya, turun sedikit ya, 1,13%, tapi profitnya bisa ditingkatkan 59% ya. Nah, ini kenapa bisa pendapatannya turun dikit tapi profitnya bisa naik banyak, itu saya bahas juga ya di video tadi khusus Elsa ya. Jika teman-teman berminat bisa ditonton ya video yang membahas khusus Elsa. Oke, sekarang kita masuk ke historis PBV dari Elsa, di mana rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu ada di 0,6 dan saat ini dia ada di PBV 0,7 ya. Jadi dia over value nih saat ini Elsa ya, karena sudah naik cukup banyak juga beberapa bulan terakhir ini. Dan book value saat ini adalah di Rp629,95. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Elsa itu adalah ketika PBV-nya 0,6 ya, maka harga wajarnya di 377,9 ya. Ini karena rata-rata PBV-nya kecil banget ya, 0,6 ya. Jadi kalau teman-teman merasa ini kayaknya Elsa tidak layak dihargai PBV 0,6 ya, kayaknya dia lebih layak di 1 gitu ya, karena kan dia sempat hampir menyentuh PBV 1 kali juga gitu ya. Ya berarti harga wajarnya tinggal 1 dikali 629 ya, berarti ya 629 gitu harga wajar. Silakan teman-teman menentukan sendiri ya harga PBV wajar itu berapa gitu. Kalau saya kan berdasarkan histori ya, karena memang Elsa ini jarang ya ada di PBV 1 ke atas gitu ya, dia selalu ada di bawah 1 ya, seperti yang terlihat di chart ini. Dan harga saat ini ya di closing 22 Mei itu di harganya di Rp440, sehingga dia harga saat ini kemahalan ya, 14% ya. Ini adalah chart dari Elsa, di mana all time high-nya itu di sekitar 740 mungkin di sini ya, di tahun 2014, sudah lama sekali ya. Dan saat ini ya, ini ya kesini dulu ya. Saat ini dia ada resisten ya di 456 ya, dengan support di 422. Jadi kalau 456 ini masih dijebol ya, ini kan udah nongol-nongol ke atas ya, 456 dilewatin tapi akhirnya closing masih di bawah 456 gitu ya. Nah, kalau 456 ini akhirnya masih dijebol ya, berarti dia resisten berikutnya ada di 498 ya. Jadi lumayan tinggi nih ya selisihnya nih dari 456 ke 498 itu kan Rp40 ya. Jadi lumayan lah rewardnya ya, kalau teman-teman yakin dia bisa menuju ke resisten 498 ini ya. Oke, dengan risiko dia akan turun bisa ke 422. Kalau 442-nya jebol, dia ditunggu support-support berikutnya 396, dan support-support selanjutnya bisa teman-teman baca di sini ya. Ada di 372 dan di 338. Dan secara EMA jelas dia secara short term maupun long term masih uptrend ya. Ini adalah historis dividen dari Elsa ya. Dia tidak pernah memberikan dividen interim ya, hanya setahun sekali saja. Dan di tahun ini dia dividen payout ratio-nya turun sedikit ya. Yang 2 tahun terakhir itu 50%, sekarang hanya 40%. Sehingga nominal dividennya adalah Rp27,57. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham saat ini ya, 440 nih, saya salah lagi, ini belum saya ubah ya. Jadi harga sahamnya 440 ya. Jadi 27,57 dibagi 440, maka dividen yield-nya adalah sekitar 6,26%. Dan ini berarti jumbo ya.
cukup jauh di atas bunga deposito ya. Jadi ini cukup besar lah Elsa ini ya, dengan potensi capital gain juga lumayan lah ya. Jika teman-teman berminat silahkan tadi dianalisa lagi tuh ya, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, terus take profit-nya di mana gitu ya. Nah, itu saja informasi, bukan itu saja ya, ini bagian pertama ya. Biar nggak terlalu panjang videonya saya bagi dua ya. Jadi nanti silakan teman-teman tetap pantau channel ini ya untuk bagian part 2-nya, dividen kumdet di tanggal 27 Mei. Begitu saja dari saya saat ini. Nantikan part 2-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.